kalau ngelihat dari dua pola yang sama, ya saya mohon maaf pada intinya kepada Cokro TV kalau dianggap salah, kalau dianggap mengganggu atau apapun itu gitu ya, yang saya nggak ngerti sebelumnya gitu, yang mungkin ada kesalahan saya ketika saya bikin konten di Siwot gitu ya, yang menyinggung Cokro, tapi seingat saya pasti tidak pernah menyinggung Cokro, nggak pernah gitu. Jadi ya saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dapat WA dari beberapa orang yang pada intinya mereka ingin menanyakan hal yang sama. Saya ini punya masalah apa dengan Cokro TV? Dan saya terus terang nggak ngerti gitu, karena kemarin saya ada perjalanan ke luar kota, ada pertemuan di luar kota, jadi saya nggak ngikutin terkait apa yang ada di sosial media dan media kita atau terkait isu terkini gitu ya, karena ya saya ada acara gitu. Dan saya juga baru sampai tadi dini hari jam 1:30 gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu. Lalu kemudian saya coba cari tahu gitu ya. Ada orang-orang juga yang WhatsApp lengkap dengan linknya gitu ya. Ya karena terus terang saya jarang nonton Cokro TV gitu. Karena ya di Siwot ini kan semuanya, hampir semuanya itu saya sendiri gitu. Jadi saya coba analisa, perhatikan teman-teman host-host di Siwot, nonton-nonton mereka gitu ya. Kalau ada masukan saya kasih tahu. Kalau ada koreksi saya kasih tahu dan sebagainya. Jadi ya saya udah nggak sempet lah nonton Cokro TV gitu, karena ya sibuk dengan channel sendiri dan kemudian di luar itu kan ya banyak aktivitas lain gitu. Jadi saya nggak tahu gitu. Nah tapi ketika kemudian dikasih tahu sama teman-teman kayaknya ada masalah dan sebagainya, ini coba saya klarifikasi gitu ya, bahwa memang beberapa kali mungkin Cokro TV berbeda pendapat dengan saya gitu ya, dengan Siwot, dengan ya namanya orang berbeda pendapat kan biasa. Tapi memang belakangan ada beberapa host yang secara vulgar menyerang saya, wah Alif itu nggak tahu dan sebagainya gitu ya. Ya biarin aja lah gitu ya. Itu memang pendapat dia mungkin gitu. Tapi dari sini saya coba ingin luruskan dulu buat teman-teman gitu, karena banyak orang yang mengira bahwa saya ini sakit hati, saya ini dipecat dari Cokro TV. Dianggap saya ini berbeda pendapat dengan Cokro dan sebagainya. Itu mau coba saya luruskan bahwa saya tidak pernah bikin konten di Cokro. Saya tidak pernah bergabung dengan kelompok mereka. Nggak pernah gitu. Bahwa saya pernah bikin konten lain di channel lain, itu bukan Cokro, tapi itu di 2045 TV. Dan setahu saya itu nggak ada hubungannya sama Cokro. Setahu saya gitu ya. Ya nggak tahu, kalau mungkin ada hubungannya ya nggak ngerti lah. Tapi setahu saya itu nggak ada gitu. Jadi ya saya nggak pernah berada di Cokro dan kemudian bikin masalah di sana, kemudian dikeluarkan, nggak ada gitu. Nggak ada masalah saya sama mereka. Dan teman-teman saya yang ada di Cokro, misalkan di seperti Mas Guntur Romli misalkan, ya dia senior saya. Kita dari satu pesantren yang sama gitu ya, nggak ada masalah sama dia. Lalu Mbak Nong, istrinya Mas Guntur, ya kita pernah ketemu di Jakarta gitu ya, yang dulu pernah dukung Ahok sama-sama. Seingat saya nggak ada masalah, nggak punya utang, nggak punya apa, nggak ada seingat saya gitu. Jadi asik-asik aja komunikasi kita selama ini gitu ya. Oh memang bahwa selama ini udah jarang komunikasi, iya gitu ya, karena mungkin ya nggak ada kepentingan atau urusan-urusan yang terkait, jadi ya nggak ada komunikasi. Tapi seingat saya nggak ada masalah dengan Mbak Nong, dengan Mas Guntur Romli, atau Mas Kajito yang juga ada di Cokro TV. Dia kan penulis di siwot.com dulu gitu ya, ya sampai sekarang sih gitu ya. Jadi seingat saya terakhir ketemu dengan Mas Kajito nggak ada masalah tuh. Komunikasi dengan dia terakhir itu ketika pandemi gitu ya. Saya ada penyaluran bantuan, jadi ada orang pengen kirim bantuan, terus saya karena di desa terus nggak bisa bergerak gitu ya, jadi saya coba minta tolong Mas Kajito karena katanya di teman-teman di sana juga terdampak pandemi. Ya saya coba kirim ke Mas Kajito, terus beliau coba salurkan. Ya komunikasi kami nggak ada masalah gitu.
Dan dengan Mas Denny Siregar apalagi gitu. Saya ya deket dengan Mas Denny gitu ya. Dulu sering ketemu dan ya cukup sering lah ketemu di Jakarta dulu ketika saya masih sering ke sana gitu. Gak ada masalah. Mas Denny pernah nulis di siwot.com juga gitu ya. Pernah nitip artikel ya. Ya udah, nggak, seingat saya nggak ada masalah itu. Terus sama Bang Ade Armando juga seingat saya nggak ada gitu. Saya pernah nyerang dia, kayaknya nggak gitu loh. Kayaknya nggak ada deh. Secara pribadi dulu Bang Ade pernah ngasih tahu atau ngenalin mahasiswinya karena ingin neliti siwot.com misalkan. Ya saya komunikasi kemudian setelah itu dengan mahasiswinya Bang Ade gitu. Secara personal saya merasa nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kemudian saya dianggap sakit hati dan sebagainya, saya nggak ngerti gitu, karena saya nggak pernah ada di sana. Gimana caranya sakit hati kalau kita tidak pernah menjalin hubungan apa-apa kan gitu. Tapi bahwa memang ada beberapa orang yang menggunakan pola yang sama untuk menyalahkan video saya, untuk menyerang video saya yang saya buat di Siwot TV, iya memang gitu ya. Dan saya lihat memang polanya sama. Tapi tak pikir itu hanya kesalahpahaman aja gitu. Karena misalkan ada yang menyebut bahwa saya ini menuduh PSI itu memanfaatkan Ahok gitu ya. Itu tuduhan yang cacat, yang nggak logis, yang salah gitu, asal-asalan, ngawur dan sebagainya misalkan. Ya, saya juga nggak ngerti ngawurnya di mana, karena yang menyebut bahwa PSI memanfaatkan Ahok itu bukan saya, itu pernyataan Ahok sendiri. Bahwa Ahok seketika dia diajak masuk ke PSI, dia nggak mau gitu. Makanya kemudian dia bilang, saya ini udah masuk penjara kok kalian masih manfaatkan gitu. Jadi yang bilang kayak gitu Ahok. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah PSI memanfaatkan Ahok, ya saya nggak ngerti kok bisa kayak gitu ya. Kok bisa ke sana jadi kesimpulannya gitu. Jadi ya itu kesalahpahaman aja bagi saya gitu. Lalu kemudian sekarang ternyata diulangi dengan pola yang sama gitu. Jadi sekarang ada yang terbaru di mana saya itu dianggap nggak ngerti sekolah, dianggap saya ini memfitnah sekolah sekolah yang dianggap berafiliasi dengan kelompok anti pemerintah atau kelompok pemberontak di Turki misalkan. Ya saya juga gak ngerti gitu, bahwa yang mengatakan bahwa sekolah Arisma Bangsa Peduli yang dianggap punya afiliasi dengan organisasi kelompok veto di Turki, itu kan bukan saya, itu kedutaan besar Turki. Jadi terjadi pola yang sama gitu. Dulu yang menyebut bahwa PSI memanfaatkan Ahok itu Ahok, tapi kemudian dituduhkan ke saya. Nah sekarang kedutaan besar Turki membuat pernyataan bahwa ada sekolah Karisma Bangsa di Indonesia yang berafiliasi dengan kelompok pemberontak di Turki gitu ya. Itu kedutaan besar Turki yang menyatakan, tapi kemudian saya yang disalahkan. Lah kan saya nggak ada hubungannya sama kedutaan besar Turki gitu. Dan bagi saya pribadi, menurut saya kalau kita ingin mencari referensi terkait Turki gitu ya di Indonesia, maka yang paling valid, yang paling benar ya kedutaan besarnya gitu. Karena dia perwakilannya gitu. Bukan opini orang per orang atau orang-orang yang ada di Indonesia atau bahkan bukan warga negara Turki misalkan. Bagi saya kayak gitu. Bahwa kemudian ada orang berpendapat lain, ya silahkan. Tapi menyalahkan saya bahwa saya menuduh sekolah ini berafiliasi dengan kelompok veto atau kelompok teroris, itu bukan saya gitu. Saya hanya menyampaikan bahwa ada tuduhan ini dari kedutaan besar Turki, dan saya ingin klarifikasi, benar nggak nih tuduhan ini? Karena ini harus diluruskan. Kalau pemerintah Turki, kalau kedutaan besar Turki itu salah, dia harus minta maaf karena dia menjelek-jelekkan sekolah yang ada di Indonesia. Tapi kalau pernyataan dia benar, maka pemerintah harus melakukan evaluasi. Saya nggak pernah menuduh sekolah Karisma Bangsa berafiliasi dengan kelompok anti pemerintah di Turki. Itu pernyataan kedutaan besarnya. Jadi pola-pola yang sama ini kayaknya memang ada tujuan-tujuan tertentu yang pada intinya
nampaknya ingin menyerang saya secara pribadi. Ya nggak tahu apa tujuannya gitu, tapi ya nggak ngerti gitu. Kok bisa ada cerita-cerita yang kayak gini? Karena kalau saya pribadi, seingat saya orangnya tuh nggak mau nyenggol-nyenggol orang-orang yang sevisi atau sejalan dengan saya. Seberbeda apapun saya dengan pendapat saya dengan orang per orang gitu ya, yang sama-sama dukung Pak Jokowi, yang sama-sama anti FPI, saya nggak akan vulgar untuk nyerang mereka. Jadi bukan tipe saya untuk kemudian menyalah-nyalahkan atau menyerang orang yang sebenarnya ini satu jalan dengan kita. Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi kalau orang-orang menyenggol saya dan kemudian dianggap punya masalah dengan saya, ya itu tolong jangan tanyakan ke saya, tanyakan kepada orang-orang itu. Punya masalah apa dengan saya? Kalau saya nggak ada. Saya nggak pernah nyenggol. Saya disenggol dan saya nggak tahu kenapa disenggol gitu. Karena saya bikin konten kan di Siwot gitu ya. Bikin video ya di Siwot gitu, bukan di channel yang bergabung dengan mereka misalkan. Ya nggak tahu gitu. Jadi kalau saya sederhananya itu ya saya orang desa, saya tinggal di desa gitu ya. Dan memang jarang nongkrong sama teman-teman yang ada di Jakarta gitu ya. Kalau dulu waktu masih sering ke Jakarta, masih kerja di sebuah lembaga di sana gitu, memang ya cukup sering ketemu sama Mas Denny, Mas Kajito gitu ya. Beberapa kali cukup sering lah gitu. Tapi setelah itu saya mundur tuh, tahun 2020 saya udah mundur. Kemudian ya karena itu sih gitu ya, karena saya males senggol-senggolan, karena saya itu bahas politik tapi gak mau berpolitik gitu. Jadi cuma menertawakan, menceritakan, oh ternyata kayak gini ya. Tapi saya nggak mau tuh berpolitik terus kemudian adu kuasa, adu pengaruh gitu. Wah enggak lah, saya nggak suka gitu. Tapi saya cuma suka cerita-cerita politiknya aja gitu. Jadi setelah saya mengundurkan diri dari semua itu karena malas untuk bersaing gitu ya. Ya kan kalau dalam satu kelompok itu kan harus adu gitu ya. Ini dengan siapa, mana yang menang. Kan saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Saya orangnya ya asik-asik aja lah, bikin konten di Siwot gitu ya, bikin channel sendiri yang bebas, jamnya jam berapa aja tayang gitu. Sabtu Minggu kalau ada konten ya bikin gitu ya. Saya nggak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat teman-teman yang lain gitu. Jadi ya saya santai gitu, saya di desa dan saya memang nggak ngobrol sama mereka, jadi saya nggak tahu ada pembicaraan apa. Jadi mereka punya masalah apa, saya juga nggak ngerti, karena saya sudah mundur dari lembaga, dari grup WhatsApp, dari tim-tim relawan. Saya udah keluar semua gitu, karena berfokus di Madura, ada di ngurusi usaha orang tua, terus ya terkait apa yang saya bisa lakukan di sini, di desa gitu. Dan ya sambil bikin konten di Siwot gitu ya, untuk ya supaya kita tetap bahagia gitu. Jadi ya pertanyaan saya ada masalah apa, dari sisi saya nggak ada masalah. Dari sisi mereka mungkin ada masalah dan saya nggak tahu gitu. Tapi kalau ngelihat dari dua pola yang sama, ya saya mohon maaf pada intinya kepada Cokro TV kalau dianggap salah, kalau dianggap mengganggu atau apapun itu gitu ya, yang saya nggak ngerti sebelumnya gitu, yang mungkin ada kesalahan saya ketika saya bikin konten di Siwot gitu ya, yang menyinggung Cokro, tapi seingat saya pasti tidak pernah menyinggung Cokro, nggak pernah gitu. Jadi ya saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Dan saya coba analisa komentar teman-teman saya gitu ya, oh jangan-jangan ini Mas Alif karena ngeritik PSI. Saya pikir enggak akan lah. Saya pikir PSI bukan partai yang anti kritik gitu ya. Dan saya juga kan pernah ngeritik Pak Jokowi misalkan, ngeritik LBP beberapa kali. Gak ada masalah tuh gitu ya. PSI saya pikir juga partai yang gak ada masalah dengan kritikan gitu. Jadi saya ragu lah kalau kemudian karena ngeritik PSI terus kemudian orang-orang di Cokro nyerang saya meragukan itu. Lalu kalau saya dianggap anti dengan Ganjar juga salah itu kayaknya gitu ya. Karena saya nggak anti.
Bahkan saya beberapa kali mengatakan kalau calonnya hanya ada 3 orang itu di lembaga survei hari ini itu, Prabowo, Ganjar, atau Anies, saya pilih Ganjar. Pasti itu. Itu 1 kali 1 itu. Sama dengan 1. Nggak bisa diubah itu dah. Dari 3 itu saya cuma 1 tuh. Jadi, ya saya nggak anti gitu. Tapi bahwa kemudian saya mendukung Mas Budiman Sujatmiko, karena dia punya gagasan. Terus Pak Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR kita, karena dia bekerja dengan baik misalkan, atau Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan kita, yang mampu melaksanakan aturan-aturan di tengah pandemi dengan sangat cepat gitu. Itu bentuk kekaguman saya, bahwa saya kalau memang mereka maju di Pilpres, saya akan pilih mereka gitu. Kalau ada opsi mereka gitu. Makanya kemudian saya dukung. Ya tapi kan saya ini orang desa, orang biasa gitu kan. Ya cuma dukung-dukung aja gitu. Dan saya pikir nggak mungkin lah, karena saya cuma bicara soal Mas Budiman, beberapa kali ketemu sama Mas Budiman, kemudian dianggap nyerang Cokro, yang nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada gitu. Jadi saya nggak ngerti lah pada intinya ada apa di sana, di teman-teman di Jakarta gitu ya. Tapi memang beberapa kali, ini sedikit cerita lah, memang beberapa kali saya lihat, saya kan sudah keluar dari lingkaran kelompok mereka gitu, udah nggak ada di grup WhatsApp juga sama mereka gitu. Memang beberapa kali saya itu difitnah sama teman-teman di sana, bahwa saya ini dianggap sebagai biang kerok atas pengeroyokan terhadap Ade Armando misalkan. Padahal waktu itu saya di Madura gitu. Dan semua orang juga tahu saya nggak ke Jakarta dan nggak ada di tengah-tengah masa gitu, nggak ada. Saya di Madura. Tapi kemudian ada tuduhan itulah di tim relawan Pak Jokowi. Gitu. Dan saya, ya udahlah, saya nggak perlu jelasin. Semua orang juga tahu saya ada di Madura kan gitu. Tapi beberapa orang kemudian menafsirkan bahwa fitnah itu kemudian udah berlebihan. Tapi ya saya nggak mendoakan buruk, nggak mendoakan apa-apa kepada orang yang memfitnah itu, kepada orang yang memfitnah saya itu dengan tujuan apapun itu, saya ya sudahlah, nggak peduli gitu ya. Dan bahwa kemudian yang bersangkutan yang memfitnah saya itu berurusan dengan NU gitu ya, ormas terbesar Islam di Indonesia, kemudian ada masalah dengan tokoh NU gitu. Dan kemudian ya namanya jadi buruk dan sebagainya. Ya itu masalah lain gitu. Saya nggak percaya bahwa itu adalah karma saya. Karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan ulama, bukan anak kiai, bukan apalah, orang saya ini juga hidupnya masih belajar lah soal agama gitu. Jadi nggak mungkin lah kemudian memberikan karma buruk terhadap orang lain, karena saya juga nggak pernah mendoakan apa-apa kepada orang yang telah memfitnah saya itu dengan apapun tujuannya, saya nggak tanya-tanya gitu. Ya udahlah. Karena bagi saya gini, yang penting kan saya tetap satu jalur dukung Pak Jokowi yang anti intoleran, ya udah cukup itu. Kalau kemudian soal urusan politik, urusan logistik, urusan tim kampanye, tim relawan dan sebagainya, saya kan dari dulu memang nggak pernah bikin tim relawan. SeaWorld itu bikin memang untuk mengakomodir orang-orang yang ingin nulis, ingin menuangkan unek-uneknya dan cerita aja. Nggak ada kemudian ingin paling berpengaruh, ingin jadi kelompok relawan, nggak ada gitu. Jadi saya cuma menyediakan wadah gitu. Bahwa sekarang kayaknya mulai terjadi gesekan-gesekan kayak gitu. Mungkin karena memang udah jelang konsolidasi gitu ya. Ini udah jelang tahun 2024. Memang mungkin ada pertemuan-pertemuan relawan di Jakarta sana. Saya nggak tahu, saya nggak terlibat gitu ya. Ya akhirnya mungkin ada yang coba ingin menyingkirkan saya atau bilang ya udahlah nggak usah ajak-ajak itu Mas Alif mungkin gitu, atau gimana saya nggak tahu. Tapi ya pada intinya gitu ya, terkait apa yang mereka lakukan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saya. Terkait apa yang mereka rasakan atau mereka terima itu juga sama sekali nggak ada hubungannya sama saya. Jadi ya saya asik-asik aja di SeaWorld TV gitu ya. Saya nggak ada niatan untuk menghabisi teman sendiri atau menghabisi orang yang punya satu visi, satu misi, nggak ada gitu. Malah saya ini orangnya cari temen gitu. Di SeaWorld ini yang mau bikin konten, ayo sama-sama.
nggak ada yang ngerasa tersaingi. Bahkan saya suka kalau misalkan ada host lain, ada orang baru, terus kemudian di Siwot dia view-nya ngalahin saya, wah seneng banget saya tuh. Coba tanya-tanya sama host yang lain tuh. Kalau ada yang bisa ngalahin saya atau angkanya bagus view-nya, saya apresiasi pasti di grup gitu. Jadi saya bukan orang yang pengen menghabisi, pengen nyingkirin orang. Saya nggak ada, bukan tipe saya lah yang kayak gitu-gitu. Jadi ya intinya saya ini ya cuma ingin bikin konten di Siwot ini ya cuma cerita gitu ya. Dan soal dukung-dukungan, logistik dan sebagainya yang seperti teman-teman tahu di Siwot ini kan ya bebas aja orang mau bikin gitu ya. Semampunya lah. Ada HP pakai HP lah. Ada kamera, mampu beli kamera yang 2 juta, 5 juta, belilah yang segitu. Ya sesuai kemampuan. Ada yang punya mic 100.000 ya silahkan. Ada yang pakai mic HP yang masih pakai gini, nggak apa-apa. Yang penting ya kita sama-sama gitu. Kalau ada duit misalkan cukup buat beli mic yang lumayan kayak yang saya pakai misalkan harganya 1 jutaan. Ya belilah kalau memang punya gitu ya. Jadi bebas aja kalau di saya nggak ada niatan untuk menghabisi orang atau menyingkirkan orang dari percaturan politik, dari tempat-tempat relawan, nggak ada lah. Saya bukan tipe yang nggak gitu. Bahwa ada orang lain yang melakukan itu, sekali lagi itu di luar di luar urusan saya. Mereka punya tujuan kayak gitu, ya saya nggak tahu gitu. Jangan tanya saya, tanya mereka yang melakukan itu. Tanya mereka yang seperti punya masalah dengan saya. Karena kalau dari sisi saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama sekali. Dan ya semoga ini menjadi yang terakhir saya bicara soal Cokro TV. Karena saya nggak ingin klarifikasi lagi gitu ya, bahwa apapun yang akan mereka lakukan setelah ini oleh host-hostnya yang lain dan sebagainya, ya terserah lah. Pada intinya menurut saya secara pribadi, saya nggak ada masalah dengan host yang ada di Cokro TV. Nggak ada masalah utang, nggak ada masalah ideologi apa, nggak ada. Dan soal dukungan Ganjar, sama saya juga dukung Ganjar. Jadi nggak tahu lah saya ada masalah apa. Jadi pada intinya ya orang desa ini, yang tinggal di desa ini, yang sudah menghindari senggol-senggolan urusan politik, urusan kekuasaan, urusan paling berpengaruh dan sebagainya, akhirnya kok ya disalah-salahkan lagi. Padahal saya udah keluar tuh dari channel itu, udah keluar, udah nggak saingan sama mereka. Ya editor saya punya sendiri, host ya ada penulis sendiri gitu ya dari Siwot gitu. Saya juga nggak ngambil hostnya mereka, nggak nawar-nawarin, nggak ada. Seingat saya nggak mengganggu orang-orang itu. Saya nggak mengganggu Cokro TV atau orang-orang yang ada di sana. Seingat saya gitu ya. Tapi kalau memang itu mengganggu, apapun itu yang saya lakukan, ya saya minta maaf kalau memang itu mengganggu. Tapi sekali lagi ya, di Siwot TV ini saya bikin sesuai dengan apa yang saya pikirkan aja. Gitu. Ya nggak ada intervensi, nggak ada ketakutan apa-apa terkait itu, dan saya nggak khawatir apa-apa setelah itu. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.